Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sulusia, NIM 18 19 10 40 10 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud tentang defensive listening. Nah, defensive listening yaitu salah satu hambatan dalam berkomunikasi. Defensive listening merupakan kondisi di mana seseorang merasa tidak percaya diri, merasa tidak aman, dan merasa terancam dengan tanggapan atau komentar orang lain. Orang defensif biasanya cenderung menyampaikan komentar yang menyerang untuk mempertahankan dirinya sehingga tidak memperdulikan apa maksud dan tujuan awal dari lawan bicaranya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang defensive listening. Nah, salah satu contohnya yaitu pembicaraan seorang direktur dengan karyawan, di mana sang direktur bertanya kepada sang karyawan, menurut Anda, apakah peran Anda sebagai tim produksi selama ini sudah memberikan hasil yang terbaik? Nah, sang karyawan pun langsung menjawab pertanyaan sang direktur. Saya mungkin akan bisa memberikan kinerja yang lebih baik apabila para tim produksi yang lain lebih disiplin dengan target waktu. Kalau Bapak ingin memberikan saya sanksi, mohon Bapak cek terlebih dahulu kondisi di lapangan. Nah, dapat disimpulkan bahwa jawaban sang karyawan menunjukkan bahwa ia bersikap defensif karena sang karyawan merasa curiga dan berpikir bahwa pertanyaan Pak Direktur bertujuan buruk terhadapnya. Padahal sesungguhnya bukan itu maksud pertanyaan dari sang direktur tadi. Maka dari itu sang karyawan pun merasa malu dan merasa sungkan kepada Bapak Direktur karena telah memotong pembicaraannya dan tidak membiarkan Pak Direktur untuk melanjutkan pertanyaannya. Mengapa sih seseorang bersikap defensif? Nah, seseorang bersikap defensif karena topik yang dibahas merupakan suatu masalah besar bagi mereka sehingga ingin bersikap defensif karena sangat menakutkan dan menyakitkan bagi mereka. Sikap defensif dalam berkomunikasi dapat berpotensi menjadi kendala dan dapat mengakibatkan sebuah perdebatan. Akhirnya seseorang tersebut tidak fokus terhadap pesan yang ingin disampaikan. Seseorang yang defensif berpikir secara buruk tentang pesan atau makna dari pembicara tersebut. Ciri-ciri orang defensif biasanya merasa tidak disukai, merasa tidak dihormati, dan merasa tidak dipercayai oleh orang-orang. Nah, terus gimana sih cara mengatasi sikap defensive listening? Nah, salah satu solusi untuk mengatasi sikap defensive listening yang pertama yaitu jangan langsung melawan perkataan orang lain atau jangan langsung merespon. Bisa juga dimaksud dengan fight and flight response. Jadi, dengarkan secara baik dan pahami topik komunikasi. Sedangkan solusi yang kedua yaitu kendalikan emosi dan berpikirlah secara rasional. Sebelum kita merespon dan mengambil tindakan, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu tentang apa yang kita ingin ungkapkan. Dan sebaiknya kita harus mengontrol emosi dalam berbicara agar tidak memicu pertikaian maupun perdebatan. Sedangkan solusi yang ketiga yaitu dapat membedakan mana dialog dan sebuah perdebatan. Dialog merupakan mendengarkan untuk memahami dan mendengarkan untuk maksud memahami perasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pertikaian atau perdebatan yaitu mendengarkan untuk menjatuhkan atau menyerang gagasan orang lain. Nah, sedangkan solusi yang keempat yaitu mendengarkan secara empatik. Nah, apa sih yang dimaksud mendengarkan secara empatik? Nah, mendengarkan secara empatik yaitu salah satu keterampilan berkomunikasi untuk mendukung pencapaian komunikasi dari sisi persuasif maupun sisi informatif. Nah, begitu yang dapat saya jelaskan tentang defensive listening. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.